Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga pagi ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari kali ini dapat diserap dengan maksimal. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu-ilmu yang kita pelajari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari, kemarin Ibu kan sudah memberikan tugas untuk membuat peta konsep. Agar apa? Agar setidaknya kalian sekilas tahu materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Di sini kita akan mempelajari bab 2, yaitu menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Nah, di sini pergaulan bebas yang akan kita pelajari di sini yaitu zina. Adapun pergaulan bebas itu merupakan suatu perkumpulan yang tidak ada aturannya. Pergaulan itu kita berteman tanpa adanya aturan. Nah, pergaulan bebas itu kan ada beberapa macam. Yang bisa ada narkoba, ada tawuran termasuk pergaulan bebas. Tapi pergaulan bebas yang akan kita bahas hari ini hanya satu, yaitu zina. Kata zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Nah, ini yang membedakan manusia dengan hewan. Hewan tidak ada akal. Dia melakukan hubungan, entah dilihat atau tidak, bukan? Dia tetap melakukan itu di tempat tertutup, terbuka dengan siapapun, itu hewan. Kalau manusia sudah diberikan akal tapi melakukan hubungan yang tidak seharusnya, berarti manusia tersebut lebih rendah derajatnya daripada hewan. Nah, hukumnya, hukum dari zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncaknya keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, yang menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Selanjutnya, Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan buruk yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Nah, di sini ada dua kandungan dalam Quran surat Al-Isra. Yang pertama, larangan mendekati zina. Yang kedua, penegasan bahwa zina merupakan perbuatan yang keji. Selanjutnya, zina itu terbagi menjadi dua,
Yang pertama, zina muhson, yaitu pezina yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Nah, hukumannya bagi pezina muhson yaitu dirajam atau dilempari dengan batu sampai meninggal. Dilempari dengan batu sederhana atau batu kecil sampai meninggal. Yang kedua itu zina ghairu muhson, yaitu pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhson dan ditambah dengan mengasingkan ke pembuangan pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan dari Quran surat An-Nur ayat 2. Sedangkan dirajam sampai mati bagi pezina muhson, hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada, jadi hanya terlihat kepalanya saja. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui oleh manusia atau tempat keramaian. Jadi ketika mendapatkan hukuman tersebut, maka orang-orang beriman tidak boleh melarang untuk tidak melakukan itu. Karena apa? Orang beriman akan melakukan itu karena itu merupakan hukuman bagi para pezina. Karena zina itu merupakan dosa besar ya, hukumannya di dunia saja sudah terlihat, apalagi di akhirat. Nah, di sini ada dampak perbuatan zina. Dampaknya itu yang pertama, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Pada keadaan sekarang ini, ketika seseorang diketahui berzina, maka orang tersebut akan hilang wibawanya. Yang kedua itu menghilangkan hilang wibawanya, tidak akan dihargai oleh orang lain, dikucilkan, dijauhi oleh tetangga, masyarakat, teman. Oleh karena itu, hindari zina. Yang ketiga itu mengakibatkan kefakiran. Karena apa? Zina itu merupakan suatu hal yang kita itu selalu memenuhi nafsu, membayar berapapun, melakukan apapun, jadi mengakibatkan kefakiran. Nah, nasab menjadi tidak jelas. Anak yang dilahirkan dari hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Jadi apabila anak yang dilahirkan dari perbuatan zina, ayah biologisnya, meskipun pezina itu menikah, ayah biologisnya itu tidak mampu mewakilkan anak itu atau menikahkan anaknya tersebut jika anaknya itu perempuan, karena tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Yang selanjutnya, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Selanjutnya, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Jadi anak hasil perzinahan, anak hasil hubungan yang dilarang oleh Allah, tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Selanjutnya, dapat mengurangi umur. Ketika berzina, kita tidak tahu apa saja yang ada di dalam diri pasangannya itu, melakukan hubungan yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti HIV/AIDS,
dan penyakit-penyakit kelamin lainnya itu dapat menyulitkan kita, dapat mengurangi umur kita ketika mendapatkan penyakit-penyakit tersebut. Nah, itu merupakan dampak perbuatan zina yang sudah terlihat di dunia. Nah, selanjutnya dampak perbuatan zina di akhirat. Pertama, sudah pasti mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mendapatkan hisab yang buruk atau banyaknya dosa. Yang terakhir, siksaan neraka. Kalian tahu, jika perempuan melakukan hubungan tidak dengan mahramnya, jika melakukan hubungan tanpa adanya ikatan perkawinan, siksaannya itu perempuan tersebut akan ditusuk oleh besi panas dari kemaluan dan akan tembus hingga ubun-ubun. Nauzubillahi min dzalik. Nikmat yang hanya sesaat akan menjerumuskan kita kepada siksa yang kekal di akhirat kelak. Nah, sedangkan bagi laki-laki, jangankan berzina, ketika tidak dapat menjaga pandangan, laki-laki tersebut akan ditusuk oleh besi panas di akhirat kelak. Seperti itu. Ya, kalian bisa kebayangkan neraka apinya luar biasa. Kita di dunia saja ketika terbakar sedikit, melepuh sedikit, kita merasa amat sangat kesakitan. Kita ketika tertusuk duri atau tertusuk jarum, berdarah sedikit merasa kesakitan. Bagaimana rasanya ditusuk oleh besi panas dari kemaluan sampai tembus sampai ubun-ubun? Nauzubillahi min dzalik. Tidak dapat dibayangkan sakitnya seperti apa. Dalam Quran surat An-Nur ayat 2 yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, Quran surat An-Nur ini memiliki kandungan yang pertama, perintah Allah untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Yang kedua, orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukuman Allah. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman Allah tersebut harus disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman. Contoh perilaku untuk menghindari pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, menjaga pergaulan sudah pasti. Kita harus memilih circle atau pergaulan yang sehat. Jika pergaulan yang kita pilih itu tidak sehat atau circle yang tidak baik, segera kita tinggalkan. Karena pernah tidak kalian mendengar sebuah pepatah, jika berteman dengan seorang yang menjual minyak wangi, kita akan terkena harumnya. Tapi ketika berteman dengan penjual minyak tanah, kita pun akan mendapatkan baunya. Seperti itulah diibaratkannya sebuah pertemanan. Ketika kita berteman dengan orang-orang baik, kita akan terbawa baik. Tapi ketika kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, dengan pergaulan yang tidak sehat, bisa jadi kita terbawa arus dalam pergaulan tersebut yang akan menjerumuskan kita. Jadi pilihlah circle atau pergaulan yang
mendatangkan manfaat untuk diri kita. Yang kedua, menjaga aurat. Bagi perempuan, tutuplah aurat kalian, jagalah aurat kalian agar menghindari dari seseorang untuk berbuat jahat terhadap kalian. Kalian itu seperti sebuah cermin, seperti sebuah kaca, rapuh. Perempuan itu rapuh. Apabila sudah terjatuh, pecah, dia tidak bisa kembali seperti semula lagi. Walaupun sekuat tenaga kita merapikan cermin tersebut, kita menata cermin tersebut, tidak akan kembali seperti sedia kala. Selalu ada bekas. Seperti itu. Tidak akan pernah kembali. Jadi bagi perempuan, anak-anak ibu percaya sama kalian. Kalian anak-anak baik. Jaga kehormatan kalian, jaga pergaulan kalian, tutup aurat kalian. Karena perempuan itu istimewa. Jangan mau direndahkan oleh orang lain. Orang tua kalian memperlakukan kalian sangat lembut, dijaganya pagi, siang, sore, malam, dirawatnya ketika sakit. Betapa terlukanya hati orang tua ketika anaknya dihancurkan oleh satu orang lelaki. Jadi jaga kepercayaan orang tua kalian. Jangan biarkan orang lain merusak kehormatan kalian. Jaga kehormatan kalian hingga akhirnya kalian menikah nanti. Bukankah kalian ingin memasukkan orang tua kalian ke dalam surga? Jadi jangan menjerumuskan orang tua kalian ke dalam neraka. Sudah cukup orang tua kita bersusah payah menghidupi kita, mengurus kita, mencukupkan kita. Waktunya bagi kita untuk membahagiakan orang tua kita, berikan surga kepada orang tua kita dengan cara kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk zina. Menjaga pandangan. Untuk para laki-laki dan perempuan, menjaga pandangan karena nafsu itu berasal dari mata. Jagalah pandangan kita, lihatlah yang baik-baik. Menjaga kehormatan, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Tingkatkan aktivitas kalian, aktivitas positif. Misalkan membantu orang tua di rumah, membantu berjualan, belajar, dan apapun itu yang akan melupakan kalian untuk melakukan, yang akan membuat kalian lupa untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jika setelah itu rajinlah berpuasa, puasa Senin, Kamis, untuk mengendalikan hawa nafsu, karena puasa dapat mengendalikan hawa nafsu. Jadi berpuasalah. Seperti itu. Selanjutnya, sudah habis ya. Jadi hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Ibu yakin masa-masa kalian, masa-masanya ingin diperhatikan oleh sesama oleh lawan jenis, masa-masanya katakanlah
mengenal apa itu pacaran, tapi jangan sampai hal tersebut menjerumuskan kalian. Berteman dengan lawan jenis itu tidak salah, asal mendatangkan semangat belajar untuk kalian. Tapi ketika pertemanan dengan lawan jenis tersebut memudorotkan atau menjerumuskan kalian, ingat, tidak ada perempuan solehah yang ingin diajak pacaran, dan tidak ada laki-laki soleh yang akan menghancurkan perempuan. Ingat itu. Ingat. Ibu sedih karena bahasan ini tuh sangat Ibu sedih melihat remaja sekarang yang seperti itu. Semoga anak-anak ibu semuanya tidak pernah mendekati larangan-larangan Allah. Jadi sekian anak-anak ibu. Walaupun kita melakukan pembelajaran jarak jauh seperti ini, tapi ibu harap kalian paham dan mengerti apa yang ibu sampaikan. Tetap jaga kondisi fisik kalian, atur pola makan, jaga kesehatan kalian, istirahat yang cukup, kenali potensi diri, dalami materi. Mari kita sama-sama berdoa agar kondisi buruk ini segera berakhir, agar kita dapat bertatap muka secara langsung. Sekian yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, karena yang hak datangnya dari Allah dan yang batil datang dari kebodohan ibu sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.